Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahil sya'an wa zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al fi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa lamtihan bijahi sayyidi waladi adalan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa muhammatan fi syarafil habibil mahbubah wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radiyallahu anhum ajma'in a'alallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafana salihun wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para Tuhan, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung keistiqomahan pelajaran kita, insyaallah sampai halaman 361 daripada kitab Irsyadul Ibad yang saya pegang. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ila al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, Imam Al-Bazzar dan Imam Abu Ubaid radhiyallahu anhum meriwayatkan dari 10 orang sahabat. Jadi banyak nih periwayatannya hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Artinya Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Qul huwallahu ahad satu kali setara dengan kita membaca sepertiga Al-Quran dalam sisi pahalanya tentu ya. Jadi kalau baca 3 kali sama dengan kita membaca satu Quranan penuh. Imam Al-Uqaili radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Raja' Al-Ghanawi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad thalatha marratin
faka'annama qara'al qur'ana ajma'ah. Artinya siapa yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali seolah-olah ia membaca Al-Quran seluruhnya. Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin, banallahu lahu baitan fil jannati." Artinya siapa yang membaca qul huwallahu ahad 11 kali. Nah, ini di sini disebutkan ada dalam kurung 10 kali. Kalau dilihat dari matan hadis mestinya memang 10 kali. Qul huwallahu ahad 10 marrat. Jadi mestinya siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga, maksudnya sebuah istana di dalam surga. Seberapa banyak bacanya? 10 kali. Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Adi radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin ghafarallahu lahu khati'ata khamsina aman majtanaba khisalan arba'an ad-dima'a wal amwala wal furuja wal ashribata." Artinya siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali, maka diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. 100 kali baca qul huwallahu ahad, dosa kita diampuni 50 tahun. Namun di sini disyaratkan selama ia menjauhi 4 jenis dosa. Selama ia menjauhi 4 jenis dosa, yaitu menumpahkan darah, artinya membunuh, ya. Yang kedua, memakan harta haram. Nah, yang ketiga, berzina. Dan yang keempat, meminum minuman keras. Jadi asal 4 dosa ini dijauhi, 100 kali kita baca qul huwallahu ahad, 50 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Fairuz, sahabat Fairuz radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fis shalat aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nari." Artinya siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, dia baca bebas, yang penting jumlahnya 100 kali, niscaya Allah akan menuliskan untuknya kebebasan dari siksa neraka. Ada jaminan daripada Rasulullah SAW kita dibebaskan daripada api neraka. Itu artinya sama dengan mengatakan kita akan masuk surga. Ya. Di sini beliau menutup untuk yang hadis ini dengan doa. Kata beliau, "Ya Allah, tuliskanlah untuk kami kebebasan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin." Diriwayatkan juga tentang surah Lam Yakun atau surah Al-Bayyinah, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Itu disebut surah Al-Bayyinah. Saya ulangi, diriwayatkan juga tentang surah Lam Yakun atau surah Al-Bayyinah, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman,
kepada orang yang membacanya. Sampaikanlah berita gembira kepada hamba-Ku demi kemuliaan-Ku. Sungguh engkau akan Kutempatkan di dalam surga sehingga engkau puas atau ridha. Ya, artinya siapa yang baca surah Al-Bayyinah tadi akan dimasukkan Allah ke dalam surga sehingga hatinya itu puas. Dan diriwayatkan juga tentang surah Al-Adiyat. Al-Adiyat ini kuda perang kalau tidak salah maknanya. Wal-Adiyati dhabha. Ya. Sesungguhnya ia setara dengan setengah Al-Quran. Dan diriwayatkan juga tentang surah An-Nasr. An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Sesungguhnya ia setara dengan seperempat Al-Quran. Surah An-Nasr setara dengan seperempat Al-Quran. Imam Al-Juwaini radhiyallahu anhu meriwayatkan di dalam tafsirnya dari Abban bin Abi Ayyash. Mohon maaf kalau saya salah baca ya nama sahabat ini, karena ini kalau bagi saya terus terang agak gharib itu sebenarnya jarang saya dengar ya. Cuma tulisannya begini, mudah-mudahan jujur saya bacanya. Radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kami menghadiri kewafatan Mawraq Al-Ajali. Ini pun juga minta maaf nih, jujur bacanya Imam Mawraq, bisa dibaca Muwarraq, wallahu a'lam ya, yang pertama tulisannya begitu. Ketika jasadnya sudah ditutupi dan kami pun berkata, sudah selesai. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar atau bersinar dari kepalanya yang menembus atap. Kemudian kami pun menyaksikan cahaya yang memancar atau yang bersinar dari kedua kakinya seperti yang pertama, jadi nembus ke atas. Kemudian juga cahaya yang bersinar dari perutnya, pertengahan tubuh. Jadi kayak di film-film itu kan ada kan tubuh orang bisa bercahaya besok. Nah, lalu kami terdiam sejenak. Tiba-tiba ia menyingkapkan kain dari wajahnya. Siapa namanya? Imam yang tadi saya bilang Al-Mawraq Al-Ajali. Tiba-tiba dia kan meninggal ceritanya, meninggal, tahu-tahu disingkapnya kain penutup itu, kain dari wajahnya, dan berkata, apakah kalian melihat sesuatu? Mayatnya bisa apa arahnya itu bercakap. Kami menjawab iya, dan kami jelaskan kepadanya apa yang telah kami lihat. Artinya tuh apa tuh cahaya-cahaya tadi. Lalu ia berkata, itu adalah surah As-Sajdah yang dahulu aku membacanya setiap malam. Oh, rupanya amalan beliau ini sahabat malam baca surah Sajdah, sehingga ada cahaya dari sisi mana tadi awalnya, dari kepala. Dan cahaya yang telah kalian saksikan dan cahaya yang telah kalian saksikan pada bagian kepalaku itu adalah 14 ayat pada bagian depannya. Jadi 14 ayat surah Sajdah yang awal itulah cahaya yang dilihat dari arah kepala. Dan cahaya yang kalian lihat pada kedua kakiku adalah 4 ayat bagian akhirnya. Bagian akhir surat Sajdah. Sedangkan cahaya yang kalian lihat pada bagian perutku atau pertengahan tubuhku adalah ayat As-Sajdah itu sendiri. Pas yang pintangan sebelum tatajafa junubuhum itu ya. Itu. Jadi seakan-akan sama dengan mengatakan, dengan membaca surat Sajdah saban malam itu akhirnya tubuh beliau itu mengeluarkan cahaya.
dari atas sampai ke bawah. Nah, ia telah naik untuk memohonkan syafaat bagiku. Jadi cahaya dari itu, surat sajadah yang dibaca itu naik ke atas memohonkan ampunan untuk beliau, memohon kepada Allah. Nah, sisanya adalah surah Al-Mulk yang akan menjaga diriku. Rupanya ada juga dia punya rutinan baca surah Al-Mulk. Nah, kemudian ia mati lagi. Jadi seakan-akan kayak hidup, hanya sekadar ingin memberitahukan keutamaan surah Sajadah yang istiqomah diamalkan beliau. Mudah-mudahan kita diberi Allah taufik dan hidayah untuk bisa intibat, mengumpati. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebuah kisah dikisahkan oleh Imam Al-Yafi'i radhiyallahu anhu. Aku mendengar dari salah seorang dari orang-orang shalih di salah satu negeri di Yaman, bahwasanya ketika ia sedang menguburkan orang mati dan ketika orang-orang telah berlalu, ia mendengar suara pukulan sangit, pukulan sangit di kuburnya. Mungkin pukulan, lalu terdengar suara teriakan, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, kemudian keluarlah seekor anjing hitam dari kuburnya. Nah, kubur orang yang mati dan itu keluar anjing hitam. Orang soleh itu bertanya kepada anjing hitam itu, "Hai, celakalah engkau, makhluk apakah engkau?" Ia menjawab, "Aku adalah amal perbuatan buruk si mayit." Jadi anjing hitamnya mengaku dia adalah amal perbuatan buruk si mayit yang dibentukkan seperti anjing hitam. Orang soleh itu bertanya lagi, "Pukulan tadi diarahkan kepada engkau atau kepada mayit?" Nah, ia menjawab, "Pukulan itu ditujukan kepadaku, tetapi kemudian terdapat surah Yasin dan surah-surah lainnya sehingga terpisahlah antara diriku dengan dirinya." Jadi kayak keluar dari mayit itu kelakuan buruknya tadi. "Kemudian aku dipukuli dan aku diusir." Jadi berarti si mayit mengamalkan membaca surah Yasin, ya. Dan disebut juga surah-surah lain. Surah-surah wallahu alam isinya apa. Biasanya itu kalau surah Yasin ini CS-nya adalah Al-Kahfi bisa untuk orang Jumat ya, atau Waqiah sama Al-Mulk, biasanya itu 3 surah itu. Nah, kita bermohon kepada Allah Ta'ala, Sang Maha Karunia atau Sang Maha Pemberi Karunia, kiranya Allah Ta'ala berkenan menjauhkan diri kita dari siksa kubur dan siksa neraka, dan semoga Allah mengaruniai kita bidadari dan surga melalui Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya berwasilah, ya. Ya betul, ulama-ulama ini sangat menganjurkan memang membaca Al-Quran. Kalau kita tidak punya murabi, kita terus kumpul, perbanyak baca sholawat. Ya. Nah, kalau mau diselingi, salah satunya Quran atau baca Wirdul Latif. Tapi kalau kita punya mursyid, kata beliau, yang betul-betul baik mursyidnya, tentu mursyid hakiki itu, maka tergantung apa yang diinstruksikan oleh mursyid itu. Karena tentu beliau mengetahui rahasia-rahasia ritual yang harus kita lakukan. Jadi baca zikirnya ini aja misalnya, mungkin entah apa yang dilihat beliau pada diri kita, sehingga untuk membersihkan diri kita itu cocok wiridannya seperti ini. Karena kan namanya wiridan itu biasanya ada istilah panas, ya. Seperti la ilaha illallah itu termasuk panas hawanya, sama sholawat yang ada Allahnya, ada
zikir itu panas sudah hawa. Kalau yang dingin berarti tidak ada Allahnya. Ya, seperti yang contoh Al-Fatihah Rasul kan, kayak kata-kata yang tidak ada Allah. Jadi kalau Allahumma pun masih panas, ada Allahnya. Allahumma ketika kita tahu Allahumma itu gantian kata-kata ya Allah. Jadi ada Allahnya juga. Kalau sallallahu jelas ada Allahnya sudah di situ. Yang tidak ada Allahnya mungkin seperti as-salatu wassalamu ala khairil anam misal, ya. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Satu tidak ada Allahnya. Kalau yang seperti itu beliau berarti hawanya dingin, ya, hawanya dingin. Memang betul dipikir kan bisa zikir ini kadang-kadang bisa tidak masuk di akal, ya. Artinya kan ada orang-orang yang saking kuatnya itu hawa zikirnya itu, beliau bisa merasakan hawa panas itu, sehingga saking kuatnya rasa panas itu beliau ulama itu ada di akhirnya melarang untuk difoto. Kenapa? Karena kata beliau hawa panas yang ada keluar nih cahayanya itu zikir itu lebih kuat daripada belis dalam lampu antum. Jadi tidak bakal nangkap katanya. Kalau tidak dibacanya cobalah. Karena memang benar pas di foto-foto tak ada keluar. Jadi kayak macam putih gitu istilahnya. Jadi kalah dengan cahaya zikirnya. Namun yang saya kagum tuh semodel-model beliau tuh mampu gitu merasakan hawa seperti itu. Bahkan ada ulama itu juga yang saya baca di manaqib para wali itu, zikir, kekuatan zikirnya itu bisa macam mana yang gambarkan awak tidak tingkatan itu kalau megang apa-apa saja bisa pecah barangnya. Megang gelas pecah gelas, megang mangkok pecah mangkok, megang kendi pecah kendi. Saking kuatnya katanya hawa zikir itu. Kok bisa seperti itu ya, tapi dibilang mustahil tidak juga ya, karena awak tidak tingkatannya jadi tidak bisa merasakan seperti itu. Saking luar biasa. Jadi wajar ya, kalau setan-setan, maksud saya setan-setan yang bubuhan sebelah itu, model kayak jin, hantu, genderuwo segala macam. Itu yang saya tertarik waktu saya nonton acara Dua Dunia. Ya, acara Dua Dunia itu kan dia ada mediasi, masukkan jin ke tubuh orang lalu dia berdialog. Nah kata dia, kau suka ganggu orang ya? Kata yang melakukan mediasi. Ya bisa katanya. Nah cuman yang paling mudah kami ganggu memang orang yang jauh dari Allah, bangsa-bangsa orang yang ada penyembahyangan, yang ahli maksiat. Nah itu memang mudah tuh diganggu dengan kesurupan segala macam, ya. Nah kalau orang-orang yang menjaga ibadahnya, menjaga zikirnya, wah tak bisa kami katanya. Kenapa tidak bisa? Karena kami bisa melihat dalam tubuh dia itu berpedar cahaya. Nah itu tadi bisa. Jadi kami itu boro-boro nak merasuki, mendekatnya kami sudah kayak macam terbakar rasanya. Saking kuatnya hawa tubuhnya. Ya. Nah itu luar biasanya apa namanya hawa zikir yang timbul dari hati atau seseorang yang rajin berzikir. Jadi betul memang kita tuh jangan sampai meninggalkan ingat kepada Allah Ta'ala, terutama dalam urusan beribadah kepada Allah. Karena rupanya timbul cahaya di dalam tubuh kita, yang cahaya itu sangat menyakiti golongan-golongan yang hantu segala macam tadi. Tidak kuat rupanya dia. Ya. Kemudian habis bab tentang Al-Quran ini, beliau melanjutkan lagi penjelasan bab berbagai zikir pagi dan sore. Berbagai zikir pagi dan sore. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Ghanam radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala qabla ayyam sharifa wa yathni rijlaihi min salatil maghribi wa subhi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu
biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyara marat kutiba lahu bi kulli wahidatin asyara hasanatin wa muhiyat anhu asyru sayyi'atin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa kanat lahu hilzan min kulli makruhin wa hilzan minasyaitonir rajim wa lam yahilla lidzambin ayyudrikahu illa syirku wa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yafdaluhu yaqulu afdhala mimma qala. Artinya siapa yang sebelum bangun dari duduknya di dalam sholat maghrib, nah, ceritanya habis sholat maghrib duduk kan, berzikir ya, sebelum berdiri, dan sholat subuh. Nah, ketepatan ini sudah diamalkan oleh kita, alhamdulillah, walaupun tadi ada sedikit perbedaan tambahan yang kita tidak terbaca. Yaitu di sini disebut nih, kalau yang di kitab ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, bi yadihil khairu ini tidak ada, kita langsung saja. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, insyaallah sama saja ya. Di sini ada bahasa tambahan biyadihil khair. Sama nih 10 kali, kita pun bacanya 10 kali juga, dan ketepatan juga keterangannya habis sholat subuh, habis sholat maghrib, habis subuh. Nah, cuman yang beda tuh ya, saya dapat keterangan Maulud Sekumpul, kalau beliau itu nganjurkan wiridan panjang habis subuh, habis maghrib yang biasa kita amalkan nih, itu juga dibaca di setiap habis sembahyang yang lain. Ya, jadi zuhur ya kayak itu juga bacaannya, asar ya sama, isya ya sama. Cuma di wadah kita tidak berlaku. Kalau di wadah kita nih zikir pendek saja. Jadi seakan-akan kalau yang mau mengamalkan silahkanlah sholat zuhur asar baca yang pendek, tidak apa-apa. Tapi nanti itu kan ceritanya kita lama-lamai baca. Ya mungkin karena keadaannya itu kan, kalau sholat lain nih mungkin ada orang sibuk segala macam sehingga tidak bisa dibawa zikir panjang. Nah, silahkan kita yang lapang, pribadi kita sendiri maksudnya, pas memang kita lapang, silahkan baca juga zikir panjang itu di setiap habis sholat. Ya, setiap habis sholat luar biasa. Kalau saya terus terang bisa merasakan memang zikir-zikir habis sholat ini kalau dibaca sampai ke doa itu tenang hati. Ada semacam kenyamanan gitu dirasakan. Tapi kalau sudah kadang-kadang tuh ada ya keadaan yang sifatnya mendesak itu ya, lagi di perjalanan tidak bisa awak ambil zikir panjang ya. Memang ada sesuatu yang kurang juga rasa di dalam hati. Mungkin pengaruh zikir tadi itu. Kadang-kadang saya di perjalanan dulu saya baca ya, sambil berjalan misalnya gitu. Kadang di motor ya, tergantung keadaannya. Dan juga ada timbul rasa kayak sayang kalau ditinggalkan ya, kalau terbiasa misalnya. Nah, ini diterjemahkan oleh beliau ya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Baginya lah segala kekuasaan dan pujian. Di tangannya segala kebaikan. Dia kuasa menghidupkan dan mematikan, dan dia kuasa atas segala sesuatu. Dituliskan, maka dituliskan untuknya melalui setiap satu kalinya 10 kebajikan. Kan tadi bacanya 10 kali. Setiap kita baca sekali, ditulis untuk kita 10 kebajikan. Dihapuskan 10 kesalahan, dan diangkat 10 derajat. Dan ia akan menjadi perisai terhadap segala hal yang tidak dikehendaki. Nah, di apa-apa yang dalam sehari ini akan kita hadapi sesuatu yang tak baik, itu akan dibikin Allah bacaan kita tadi jadi perisai. Juga perisai terhadap syaitan yang terkutuk. Nah, berarti benteng juga daripada godaan syaitan.
dan tidak ada dosa yang dapat merusaknya kecuali syirik. Nah, berarti walaupun kita mengerjakan dosa, ini tetap awet dianya, kecuali tadi syirik dosanya itu. Dan adalah ia merupakan orang yang melakukan amal terbaik. Jadi siapa yang mengamalkan tadi dianggap orang ini sudah melakukan amal terbaik, selain orang lain yang mengunggulinya dengan mengucapkan bacaan yang lebih utama dari yang diucapkannya. Nah, jadi artinya kalau ada pula yang baca ini sama, bahkan jumlahnya lebih, ditambahinya pula dengan zikir yang lain, baru orang itu bisa mengalahkan. Kalau tidak lebih, bacaannya sama, berarti sama kedudukan. Kemudian Imam An-Nasai radhiyallahu anhu menambahkan, man qalahunna min sholatil asri u'tiya mithla dzalik. Artinya siapa yang mengucapkannya setelah sholat asar, niscaya dikaruniai yang seperti itu. Alhamdulillah lagi, habis sholat asar pun kita baca itu juga 10 kali. Ya. Nah, alhamdulillah karunia Allah. Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu atau sayyidul istighfar adalah bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini masyhur ya. Insyaallah saya yakin bapak-bapak ibu hafal bacaan Sayyidul Istighfar. Jangan tidak hafal ya, dihafal. Syukur-syukur artinya pun bisa dirasakan, diketahui gitu ketika membaca tadi. Nah, di sini ada artinya kira-kira begini. Wahai Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan diriku dan aku adalah hamba Engkau. Aku berada dalam ikrar dan perjanjian yang sungguh-sungguh kepada Engkau semampu diriku. Karena memang kita terikat janji kan, janji untuk menjalankan seluruh perintah Allah, janji juga untuk meninggalkan seluruh larangan Allah. Kita berjanji itu dan kita katakan tadi semampu diriku. Ya, makanya buktinya kalau pas wayahnya kita agak turun kadar keimanan kita, itu janji itu bisa kita langgar tuh. Nah, buktinya memang kita bisa meninggalkan perintah, bisa menerjang larangan. Makanya ada bahasa semampu diriku. Aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan yang telah kuperbuat. Aku mengakui karunia yang kuperoleh dari Engkau, dan bahwa aku telah membalas Engkau hanya dengan dosa-dosaku. Artinya kita sadar Allah baik sekali sama kita, namun kita bersikap kurang ajar kepada Allah. Nah, itu justru karunia Allah itu kita pakai pula untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting kita ngaku aja dulu. Oleh karena itu, ampunilah diriku. Sesungguhnya tiada yang kuasa memberi ampunan dosa-dosa selain Engkau. Siapa yang mengucapkannya pada siang hari atas dasar keimanan, lalu ia mati pada hari itu juga, maka ia termasuk penghuni surga. Dan siapa yang mengucapkannya pada malam hari atas dasar keimanan, lalu ia mati sebelum pagi hari, maka ia termasuk penghuni surga. Oh, jadi pantasan Imam Haddad masukkan Sayyidul Istighfar dalam Wirdul Latif supaya dibaca 2 kali, gitu ya. Pagi baca, sore sekali baca. Berarti yang pagi arahnya sampai ke sore, dari sore kawasannya sampai ke pagi. Berarti kalau kita ibaratnya habis baca itu meninggal, nah kita termasuk penghuni surga. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengamalkan atas pertolongan Allah. Amin. Hampir masuk lagi. Nah, pas kan Imam Abu Daud sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang kita kaji saat hasil ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafik, manfaat, berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
ala hadhihi niyyat wa ala man awahu aslafana shalihan wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.